Wajah terminal di Jakarta yang terkesan kotor dan jorok akan dirombak. Nantinya semua bangunan terminal di Jakarta akan berkonsep ramah lingkungan dengan memperkuat sisi tradisional bangunannya. Salah satu ciri yang menonjol pada terminal baru ini adalah jalan keluar dari terminal yang tidak sebidang dengan jalan raya, melainkan melalui jembatan penyeberangan. Terminal nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah seperti lift, eskalator, toilet duduk, serta pintu otomatis dan sensor api. Tak hanya itu, sejumlah terminal juga akan menyediakan food court atau pusat jajanan. Terminal Manggarai akan menjadi percontohan untuk proyek renovasi. Rencananya pekan depan terminal itu pun akan diresmikan. Meski renovasi terminal mendapat respon positif dari sejumlah pihak, namun diperkirakan kondisi terminal akan menjadi tidak teratur saat renovasi sedang dilangsungkan. Pihak pengelola terminal serta instansi terkait pun harus segera mengantisipasi adanya kemungkinan itu, agar nantinya kepentingan masyarakat umum tidak terganggu. Ya, bagaimana dinas terkait mengatur kondisi terminal saat renovasi dilangsungkan? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Bidang Hukum DPD Organda DKI Jakarta, Bapak Berman Limbong, serta lewat sambungan telepon Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Selamat siang Pak Limbong dan Pak Udar. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Udar Pristono. Selamat siang Mbak Elisa, selamat siang Pak Limbong. Ya, namun sebelum kita lanjutkan dialog ini, saya ingin menyapa dulu rekan Carlos Michael yang saat ini berada di Terminal Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, Carlos, bagaimana dengan pengerjaan renovasi di Terminal Manggarai saat ini? Apakah sudah sampai saat mana sekarang? Ya Elisa dan seluruh warga Jakarta, kabar gembiranya bahwa sudah 97% proses pengerjaan renovasi terhadap Terminal Manggarai yang ada tepat di Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan ini. Sejak dimulai tanggal 4 September 2013 lalu dan sebenarnya ditargetkan selesai pada tanggal 31 Desember 2013. Walaupun molor sekitar 1 bulan lebih, akhirnya dalam pekan mendatang rencananya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan meresmikan secara resmi dimulainya operasional terhadap terminal baru ini. Pantauan kami di sini bahwa sejumlah pengerjaan seperti fasilitas eskalator, lift, kantor, restoran dan juga toilet sudah mencapai persiapan 100%, sementara ini finishing hanya berkisar pada fasilitas seperti kolam ikan, kemudian adanya pemasangan air conditioner dan fasilitas wifi atau internet. Dan juga di belakang saya seperti Anda lihat ada jalan sepanjang sekitar 30 meter yang masih juga belum dicor. Dan petugas yang kami konfirmasi di sini berjanji bahwa memang pihak kontraktor akan menyelesaikannya dalam beberapa hari di pekan ini sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi dan meresmikannya nanti. Seperti itu Elisa. Ya, Carlos, lalu kalau dilihat apa sebenarnya dampak dari renovasi tersebut, Carlos? Iya Elisa, kita tahu sejak di renovasi September lalu memang kemacetan di Jalan Sultan Agung, akses menuju underpass Manggarai, kemudian jalan ke Tebet mengarah ke Pancoran memang sangat macet pada jam-jam, apalagi ketika mobilitas warga Jakarta yang ada di terminal, maksud kami halte busway atau Transjakarta yang ada di Manggarai, kemudian mobilitas warga yang dari stasiun Manggarai itu meningkat pada jam-jam pagi kerja atau pulang kerja pada sore hari. Dan ini tentu menyulitkan warga di sini karena sejumlah warga yang kami wawancarai tadi menyebutkan begitu gembira dengan adanya rencana akan segera dioperasionalkan kembali terminal ini. Dan terminal ini akan diintegrasikan nanti dengan stasiun Manggarai dan juga halte Transjakarta dan diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal bagi warga yang sangat membutuhkan pelayanan transportasi publik yang layak di Jakarta. Apalagi selama ini mereka merasa bahwa jalur Manggarai ini begitu sulit untuk diakses karena pengerjaan yang memakan 5 bulan lebih ini membuat macet di Jalan Sultan Agung. Seperti itu, Elisa. Baik, terima kasih Carlos dan selamat bertugas kembali. Carlos Michael melaporkan dari Terminal Manggarai. Saya ke Pak Udar Pristono dulu nih. Pak Pris, ini kalau kita lihat memang kesiapan dari Terminal Manggarai yang menjadi percontohan untuk proyek renovasi ini kan sudah 97% nih Pak Pris. Nah, ini sebenarnya apalagi sih yang masih harus diperbaiki lagi?
sebetulnya sudah siap ya. Kita tinggal mencari waktu. Kira-kira nanti sampai hujan ini reda ya, tidak terlalu bertubi-tubi seperti ini, sehingga kita akan ada launching yang akan dibuka oleh Pak Gubernur. Jadi halte itu bukan direnovasi, tetapi diratakan, dibongkar total. Dan kita di sini menggunakan sistem modern, halte modern, di mana kita tidak tumburkan kendaraan-kendaraan itu dengan penyeberang yang akan menyeberang. Dan juga di sini supaya masyarakat Jakarta ini mengenal aturan-aturan yang modern. Jadi misalnya janganlah menyeberang sembarangan ya, berhentilah pada tempat yang telah ditentukan. Nah itu kalau hanya baik dengan himbauan-himbauan itu agak sulit ya. Tapi ini sekarang dipaksa dengan sistem. Jadi dipagar, mereka kalau ingin menyeberang ya dari halte busway ke halte reguler itu melalui jalan dulu di atasnya tidak sebidang, dan juga kita sediakan elevator. Jadi tidak yang naik itu pakai elevator enak sekali, yang turun baru jalan. Nah dengan sistem demikian ini memaksa masyarakat Jakarta akan tertib. Jadi juga nanti ada fasilitas pendukung. Jadi terminal itu kita buang kesannya dari dunia premanisme, kejorokan, ketidaktertiban, supaya masyarakat Jakarta ini berubah. Seluruh terminal akan dibongkar total, dibuat seperti itu, kira-kira demikian. Oke, berarti memang kita lihat ada perubahan mulai dari image sampai perubahan bentuk juga dari terminalnya ya, Pak Pris, seperti itu ya. Nah, termasuk kita akan merubah budaya masyarakat Jakarta yang sembarangan itu ya, akan menjadi tertib dengan adanya ini. Jadi mau tidak mau dipaksakan untuk mengikuti peraturan yang ada ya. Ya, saya ke Pak Limbong. Pak Limbong, ini kalau dari Organda sendiri, Anda menanggapinya seperti apa dengan adanya proyek renovasi total ya ini di seluruh terminal di Jakarta seperti itu? Kalau dari Organda sendiri, Mbak, sebenarnya kami harus menyambut baik, menyambut positif kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta merenovasi bahkan merevitalisasi seluruh terminal yang ada. Ya. Kami akan merasakan pertama kenyamanan ya, terus yang kedua keamanan. Karena kalau kenyamanan dan keamanan di terminal ada, otomatis feedbacknya kepada kami para operator akan mengurangi atau minimal seperti Pak Pris tadi menyatakan bahwa jaminan keamanan itu kita akan terhindar dari pungli. Karena dia akan otomatis masuk by system. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pengawasan kami pun akan lebih mudah kepada para operator pada saat terminal yang ada di DKI ini mampu menampung seluruh armada yang ada, bahkan memberikan kenyamanan seperti yang dijanjikan oleh Pak Pris tadi. Oke, tadi kalau kita lihat dari di Terminal Manggarai, salah satu dampaknya adalah kemacetan. Dan ini juga tentunya menjadi salah satu gangguan atau yang kendala dari Organda juga yang mempengaruhi dari mungkin kelancaran operasional. Seperti itu kan juga dirasakan Organda? Kalau untuk membangun infrastruktur, saya pikir dampaknya jadi kemacetan. Tugas kami sebagai stakeholder daripada Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan, meyakinkan anggota kami. Itu adalah risiko yang harus kita terima bersama-sama sesaat. Tapi berarti ada keluhan selama ini dari para itu pasti, pengawas? Itu pasti. Artinya kalau biasanya jarak tempuh yang kita lakukan satu rit itu katakanlah 1-2 jam, mungkin akan bertambah setengah sampai 1 jam lebih banyak. Itu biasa akan mempengaruhi pendapatan daripada pengemudi. Tapi kalau kita lihat pembangunan seperti Blok M dulu ya, begitu semrautnya. Tapi masyarakat Jakarta kan sekarang merasakan itu. Bagaimana nikmatnya pergi ke Blok M, ke terminal Blok M. Ibarat kata bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian ya. Baik Pak Pris dan Pak Limbong, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Kita masih mencari tahu bagaimana sebenarnya dampak dan akan seperti apa sebenarnya renovasi dari proyek terminal ini. Kita kembali usai jeda berikut. Anda masih bersama kami dalam dialog menanti terminal baru dan saya akan menyapa Pak Pris. Pak Pris, ini dengan adanya renovasi ini kan diharapkan mampu mengubah image atau citra terminal yang saat ini di Jakarta juga teridentik dengan kotor, polusi, belum lagi dengan preman yang seperti itu. Dan kini diharapkan berubah menjadi seperti hotel berbintang 5 yang nyaman. Nah, ini bagaimana nih nanti? Apakah juga kelancaran transportasinya juga akan mendapatkan seperti kenyamanan berbintang 5, Pak Pris?
Jadi kalau berbintang 5 sih mungkin di bawahnya ya, nggak sampai bintang 5 lah. Bintang 3 ya Pak Pres mungkin? Bintang 3 aja udah, waduh, udah apresiasi sekali itu kalau masyarakat bisa mengikutinya. Karena begini, dengan terminal ini nanti ini kan akan disambung nih kalau Manggarai ke Pasaraya. Halo? Ya Pak Pres. Jadi Mbak Elisa kalau di terminal situ terus mau ke Pasaraya itu nggak perlu turun ke aspal. Jadi naik eskalator langsung nanti ada lorong yang ke Pasaraya. Nah, jadi kita menginginkan memang masyarakat itu timbul budaya bersih, budaya tertib, gitu. Terus nanti di atas, di bagian lantai atas itu di terminal itu pun ada fasilitas pendukung, misalnya mau ngopi-ngopi dulu gitu di situ ya. Tapi kopinya bukan kopi kelas jalanan begitu, tapi kelas yang sehat lah gitu ya. Oke. Tapi itu tidak mahal juga, artinya kita pilihkan yang sedang tapi berkualitas gitu ya. Jadi ini mau merubah kebiasaan supaya grade-nya naik lah gitu. Jadi kita jangan berkotor-kotor lagi di kotoran, tapi ya mainlah yang rada baik sedikit ya, mengangkat derajat. Nah tadi saya mohon maaf memang selama pembangunan itu kalau membuat macet terutama kepada bus-bus operator ya, hingga ritasinya bertambah. Tapi tadi betul itu pengorbanan yang menurut Pak Limbang itu yang harus dibayar. Tapi mohon diingat juga memang di Manggarai itu juga ada pekerjaan lain selain membangun terminal. Itu terowongannya ditutup satu kan, itu juga biar macet tuh. Ditambah sekarang jalannya kena air hujan nih, jadi raja rusak. Oleh sebab itu setelah nanti kami yakin dalam beberapa bulan ke depan ini pekerjaan itu selesai, ditambah juga jalan menjadi baik, terminal dibuka, wajah daripada terminal Manggarai itu kita kenal dengan nama TOD, Transit Oriented Development. Jadi selain bus, nanti kalau kita ingin ke stasiun kereta api itu kita mengikuti jembatan yang sudah dibuat itu. Itu sudah mendekati stasiun kereta api. Jadi kita tidak umpul-umpulan lagi dengan trotoar, tapi langsung disambungkan ke jembatan. Nanti turunnya sudah mendekati stasiun kereta api, begitu Mbak. Oke, nah ini berarti kan nanti ada juga, apakah ada pengalihan jalur-jalur transportasi, mungkin jalur bus atau seperti angkutan umum lainnya, karena mengingat ada perubahan seperti mungkin rute jalan, karena langsung ke terminal seperti itu, ada kemungkinan perubahan rute jalan atau kelancaran transportasi seperti itu, Pak Pris? Kalau sementara tidak ada rute yang kita rubah ya, kita hanya merubah sistem supaya busway itu tidak bercampur berhentinya dengan metro mini, dengan angkot misalnya ya, kita pisah. Sehingga kalau kita turun dari busway, kita ingin berpindah itu tidak nyebrang langsung tapi naik dulu. Begitu pula kalau mau pindah-pindah angkot ke metro mini, itu dia langsung bergelantungan jalan tidak, tapi naik dulu. Nah itu hal seperti itu dibuat pemisahan. Jadi dibuat lebih rapih lagi ya Pak Pris ya? Ya. Jadi istilahnya kanalisasi gitu. Jadi orang jangan keluar dari kanal itu. Oke, baik. Saya ke Pak Limbong. Kembali Pak Limbong, ini kalau kita lihat dari konsep ini kan ingin dibikin seperti green konsep ya. Ini ramah lingkungan, terus tapi kesannya modern, namun style lama atau kekuatan khas Betawinya masih ada. Nah, ini konsep ini memang tepatkah seperti itu atau memang harusnya mungkin jalurnya yang diperbanyak atau seperti apa sih dari Organda sendiri memberi masukan? Kalau dari Organda sendiri Bu, masalah style itu kan tergantung daerahnya. Karena pada prinsipnya terminal diatur oleh undang-undang. Undang-undang 22 2009 mengatur mengenai terminal dari pasal 33 sampai pasal 42 itu mengatur mengenai terminal. Rohnya adalah menjamin keamanan dan keselamatan. Itu rohnya. Masalah dia punya style ala Betawi karena ini Jakarta sah. Jadi nggak apa-apa. Nah, tapi kalau Anda lihat mendingan lebih baik mana? Memperbaiki transportasinya dulu atau lebih baik memperbaiki terminal dulu atau mending ada yang lain harus diperbaikinya? Kalau kami Organda yang baru sekarang, kami menyambut prioritas mana yang harus diperbaiki dulu. Ini antara telur dan ayam. Transportasinya diperbaiki, terminalnya tidak memadai, sama saja. Terminalnya memadai, transportasinya tidak memadai, sama juga. Sama saja. Tapi yang jelas perlu Mbak ketahui, sampai saat ini pembenahan transportasi juga dilakukan. Revitalisasi angkutan umum juga sudah dilakukan. Revitalisasi yang sekarang adalah kita mengacu kepada kuantitas, jumlah angkut. Itu makanya kalau Mbak lihat busway saja pakai gandeng.
Mikrolet yang ada di jalur-jalur utama sekarang sedang diarahkan menjadi bus sedang atau bus besar, agar daya angkutnya semakin banyak. Jadi kita lihat memang sudah ada seperti gaya bukan fase baru ya, tapi sesuatu hal yang membuat transportasi umum kita menjadi lebih baik dan membuat masyarakat agar beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum. Saya kembali ke Pak Pris. Pak Pris, nanti kan ini kalau kata Pak Pris sudah ada tempat 4 lantai ya di terminal, yaitu ada eskalatornya juga, ada AC dan dibuat nyaman dengan ada kedai kopi yang ini. Nanti bagaimana nanti perawatannya? Pengawasannya pun seperti apa, Pak Pris? Ya, jadi nanti kita ingin masyarakat itu, ya kalau patuh kepada kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, itu mengurangi beban daripada perawatan. Nah, ini akan terbentuk. Saya kira dengan adanya pagar-pagar, jadi nanti orang-orang yang kira-kira ya habitnya nggak baik itu begitu masuk terminal dia akan risih sendiri. Misalnya dia duduk sembarangan, tiduran, nah itu aku udah nggak bisa sendiri, akan diawasi oleh masyarakat sendiri. Karena sistemnya udah beda gitu ya. Tapi memang kalau kita berkumuh-kumuh begitu, memungkinkan dia untuk tidur-tiduran di situ dan sebagainya. Ini udah nggak mungkin. Karena sama aja, seperti kita masuk ke sebuah mall, itu kan juga pengawasannya akan lebih ketat ya. Kedua, tadi saya mau menyampaikan juga bentuknya oleh Pak Gubernur DKI itu, semua terminal itu akan dibentukkan kolonial modelnya. Seperti stasiun kota itu, seperti itu. Jadi akan sama ya bentuknya dan stylenya ya? Jadi ada ciri khas nanti kalau orang misalnya memasuki suatu area itu, oh ini terminal bentuknya seperti ini. Dan satu lagi bahwa kita memang betul memperbaikinya ini tadi telur sama ayam. Kalau saya kira ini telur sama telur. Jadi telur sama telur. Jadi dua-duanya harus duluan ya? Jadi dibuat martabak spesial yang bagus sekalian. Jadi telur sama telur ya. Jadi, nah ini terminal nanti ini juga disuplai oleh angkutan umum massal yang baik. Oleh sebab itu Pak Gubernur ini memang ingin angkutan umum massal kita ini sekarang basisnya massal. Makanya Transjakarta terus ditambah. Terus ada juga di Transjakarta itu angkutan perbatasan terintegrasi busway. Dan satu lagi nih yang sekarang sedang dinikmati oleh masyarakat ya, adanya BKTB. Bus kota terintegrasi busway. Sifatnya massal gitu ya. Nah, sehingga kenyamanannya juga lumayan. Sehingga ya tadi kita bebenah. Memang ini memerlukan waktu. Tetapi saya lihat trennya sekarang sudah cepat akselerasinya. Tahun ini saja 310 Transjakarta dan 346 BKTB sudah ada busnya nih. Tinggal menunggu launchingnya aja. 30 setiap minggu ya. Tahun depan bahkan kami sudah mendapatkan anggaran untuk membeli bus itu Transjakarta sekitar 500 buah. Dan juga bis sedang itu 1.500 buah. Jadi akan diramaikan oleh angkutan massal. Sehingga terminalnya baik, angkutannya baik, pasti masyarakat akan lebih menggunakannya itu secara optimal begitu. Pak Pris, ini kan kalau tadi untuk membuat masyarakat jera dan memaksakan masyarakat supaya menaati peraturan di sana, apakah juga dengan terminal baru ada peraturan baru, mungkin ada sanksi juga, sanksi baru? Saya rasa tidak, sanksinya adalah sanksi umum. Tertiban umum di Perda 8 tahun 2007, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menyeberang sembarangan, itu ada sanksi-sanksinya. Itu denda-dendanya itu kalau diefektifkan itu lumayan membuat orang kapok ya. Sekarang ini belum diefektifkan, tapi kita sudah tidak boleh membuang sampah. Kadang-kadang tong sampahnya nggak ada kan. Nah, mudah-mudahan ini semuanya akan tertata dengan rapi begitu. Ya, semoga apapun yang diharapkan ini dengan terminal baru, semoga masyarakat juga akhirnya sadar dengan kenyamanan yang diharapkannya ya, sudah ada dan merawatnya seperti itu ya, Pak Pris ya. Ya dipaksa dengan kelas yang berbeda. Ya, baik, terima kasih Pak Udar Pristono telah hadir bersama kami, serta Pak Limbong juga telah hadir bersama kami. Dan pemirsa, Jurnal Siang masih akan kembali usai jeda berikut. Kami masih akan melanjutkan mengenai dialog ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terganggukah pengguna angkutan umum dengan adanya renovasi terminal? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Bidang Keanggotaan Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Tangkudung. Selamat siang, Bu Ellen. Bu Ellen, ini kalau Bu Ellen sendiri tanggapannya terkait dengan renovasi terminal dengan konsep bintang 5 ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ellen? Ya, kalau kita melihat ada rencana untuk membuat bahwa terminal itu menjadi lebih baik, lebih bagus, renovasi atau revitalisasi, saya harus mengatakan bahwa harus memberikan 2 jempol gitu ya kepada pemerintah, Pemda, karena itu adalah berarti
akan berpihak kepada pengguna angkutan umum. Nah, cuman masalahnya begini, ketika dia menjadi bintang 5, itu harus dilakukan terus-menerus pemeliharaan supaya bintang 5-nya terus-menerus terjadi gitu ya. Kalau perlu mungkin awalnya tidak bintang 5 lah, dimulai dari 3 terus malah nambah ke 4 dan ke 5 enggak. seperti itu. Konsep itu harus dari awal. Konsep dari awal bahwa pembangunannya atau revitalisasinya bertahap boleh. Tapi bahwa konsep itu kalau memang ingin memberikan yang terbaik, itu harus dari awal dan jangan nanggung-nanggung seperti itu ya. Nah, itu secara fungsional itu harus terjadi bahwa terminal itu adalah tempat pertemuan antar moda. Jadi ada perpindahan antar moda dan juga perpindahan orang dari angkutan umum yang satu ke yang lain. Jadi kalau saya lihat rencana ini seharusnya terintegrasi juga dengan yang lain. Seperti contoh di Pasar Minggu, terminal dan stasiun kereta kan berdekatan. Itu terintegrasi enggak? Kalau hanya terminalnya saja, kemudian orang dari kereta ke terminal harus melalui menyeberang yang tidak memadai kan juga sama saja. Nah, ini kayaknya sudah mulai terintegrasi Bu Ellen, karena kita lihat tadi ada salah satu ada terminal Manggarai juga. Senen misalnya juga. Terminal Senen kan juga dekat dengan terminal. Kalau Manggarai betul, Manggarai sekarang terminal agak jauh tapi itu bisa terintegrasi. Jadi terintegrasi itu penting buat terminal supaya pergerakan orang itu tidak di mana-mana gitu. Dia memang hanya tetap di dalam terminal situ. itu ya. Jadi dia keluar ketika dia menggunakan angkutan umum dan juga terintegrasi dengan kendaraan pribadi. Jadi kan kalau kita lihat emang rencananya ada parkir di basement ataupun bukan di basement tapi parkir kendaraan pribadi itu harus disiapkan. Karena itu juga salah satu perpindahan antar moda. Gitu. Oke, baik Bu Ellen, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, berbagai fasilitas mewah akan tersedia di terminal baru nantinya. Dan seperti apa masyarakat menilai hal itu? Berikut pernyataannya. Bisa ada eskalator itu bisa naik turun, jadinya busway bisa tertib gitu. Biasanya kalau di sini kan macet semuanya. Menghindar dari copet-copet kayak gitu, lancar aja jalannya. Mudah-mudahan ada terminal ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Bu Ellen, tadi kita lihat beberapa pendapat dari masyarakat, mungkin dengan adanya terminal baru ini akan ada keamanan, kenyamanan seperti itu. Dan kita lihat juga beberapa fasilitas yang diberikan seperti eskalator, ber-AC dan adanya food court. Anda melihatnya seperti apa dengan fasilitas ini? Ya, dengan demikian ini sudah menjadi transit oriented development. Jadi pengembangan yang sesuai dengan pergerakan orang. Nah, itu memang tadi yang dari awal saya katakan bahwa kalau memang itu desainnya sudah seperti itu, konsepnya seperti itu, berikutnya adalah bagaimana menyediakan itu tetap seperti itu. Jadi maintenance-nya bagaimana. Kemudian ingat juga bahwa fasilitas ini harus juga ramah terhadap mereka yang ada disabilitas. Ya, mereka. Jadi bagaimana loketnya nanti itu harus ada juga untuk yang mereka yang naik kursi roda, misalnya ya. Kemudian rem untuk naik itu bisa juga untuk kursi roda, misalnya. Itu juga menjadi sangat penting. Dengan demikian bahwa terminal ini ramah untuk semua umur juga. Jadi untuk lansia, untuk wanita yang lagi hamil misalnya, atau wanita yang membawa bayi. Nah itu seperti itu harus disiapkan. Kelihatannya sih detail-detail saja, tapi sebenarnya undang-undang kita sebenarnya juga sudah menunjukkan seperti itu, bahwa terminal itu harus menyediakan fasilitas untuk semua, fasilitas untuk menunggu, fasilitas untuk toilet misalnya. Toilet itu ya itu maintenance ya, di mana-mana sekarang ini kan terminal toiletnya bukan main ya. Nah, tetapi itu sekarang kita boleh lihat dari situnya aja deh coba. Kalau itunya bisa bersih, tidak bau dan baik, itu berarti yang lainnya bisa baik gitu. Itu salah satu tolak ukurnya lah gitu ya. Ukurnya dari bagaimana membersihkan perawatnya juga kan, seperti itu. Perawatan itu di situ. Oke, terakhir Bu Ellen, closing statement. Jadi apa yang diharapkan mungkin terkait dengan adanya terminal baru ini? Mungkin kalau kata Pak Pris harus dipaksakan juga masyarakatnya dengan adanya terminal baru ini. Jadi juga ada kesadaran baru dari masyarakatnya. Iya, ketertiban masyarakat dalam bertransportasi memang bisa dipaksakan dengan infrastruktur yang baik. Jadi bagaimana jalan ke terminal itu harusnya jelas, ada petunjuk, masyarakat itu harusnya ada petunjuk ya, petunjuk keberangkatan bis segala macam ya, ketibaan dan kalau mau pergi kemana harus naik dari mana.
Itu harus jelas ya. Oke. Jadi masyarakat itu datang ke situ dapat informasi yang paling jelas dan juga mungkin ada juga front office di situ yang tempat informasi ya. Oke. Itu juga harus ada di situ. Itu salah satu. Jadi masyarakat tuh inginnya dia nyaman, pasti itu ya, aman, selamat, dan juga mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ellen sudah hadir bersama kami dalam Jurnal Siang kali ini. Dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.